Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil observasi tentang usaha kos adek. Baik, saya sendiri Alvina Kairunisa sebagai moderator. Anggota kelompok saya Diva Sabita, Febrianti Putri, Fadli Ramadan, dan Fauzil Hamdi. Materi pertama yang akan saya bacakan, satu latar belakang. Bisnis kos-kosan merupakan salah satu usaha yang memiliki prospek yang cerah, terutama di daerah perkotaan dan wilayah yang dekat dengan pusat pendidikan atau perkantoran. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, pekerjaan, dan pendatang di perkotaan, kebutuhan akan tempat tinggal sementara yang nyaman dan terjangkau semakin tinggi. Hal ini menjadi usaha kos-kosan sebagai solusi hunian sementara yang praktis bagi mereka yang membutuhkan akomodasi jangka panjang maupun pendek. Tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami dan menganalisis kebutuhan dan preferensi penyewa terhadap fasilitas kos-kosan yang nyaman dan strategis. Dengan melaksanakan kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan tentang efektivitas fasilitas dan layanan yang disediakan oleh kos-kosan dalam menarik minat penyewa, meningkatkan tingkat hunian, serta memperkuat reputasi di kalangan calon penghuni. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi area yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam layanan kos-kosan agar mampu bersaing lebih efektif di pasar properti yang kompetitif. Profil perusahaan, nama perusahaan adalah Kos Ade, alamatnya di Jalan Pasi, Instagram Kos Ade underscore Ade, Kos underscore Ade, websitenya yang tertera di PPT tersebut. Materi kedua yang akan dibacakan oleh Diva Sabita. Baiklah, selanjutnya tentang profil perusahaan. 1. Deskripsi usaha. Kos Ade adalah usaha kos-kosan yang menyediakan hunian nyaman dan terjangkau bagi mahasiswa, pekerja, dan pendatang yang membutuhkan tempat tinggal sementara di area sekitar kampus ternama di Sumatera Barat. Kos ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung untuk belajar maupun beristirahat. Yang kedua, fasilitas utama, yaitu yang pertama yaitu kamar mandi di dalam. Setiap kamar di kos Ade dilengkapi dengan kamar mandi di dalam sehingga penghuni memiliki privasi yang lebih terjaga. Yang kedua, air bersih dari PDAM. Kos Ade menggunakan air PDAM yang berkualitas dan aman untuk kebutuhan sehari-hari penghuni. Yang ketiga, pilihan kamar dengan atau tanpa dapur. Penghuni dapat memilih kamar yang dilengkapi dapur atau tanpa dapur, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, keunggulan lokasi. Kos Ade berlokasi strategis dekat dengan kampus ternama di Sumatera Barat, sehingga sangat ideal bagi mahasiswa yang ingin tinggal di tempat yang mudah dijangkau dari kampus. Lokasi ini juga dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti warung makan, minimarket, dan akses transportasi yang memudahkan kehidupan penghuni. Selanjutnya, kekurangan yang sedang dalam proses pengembangan. Yang pertama, belum memiliki pagar. Saat ini, kos Adek belum dilengkapi dengan pagar. Namun, pemilik kos berencana untuk membangun pagar sebagai bagian dari peningkatan keamanan kos-kosan. Yang kedua, belum memiliki kamera keamanan atau CCTV. Namun, ke depannya pemilik berencana untuk memasang CCTV di area kos untuk menambah keamanan penghuni. Visi misi perusahaan. Visi dari Kos Ade adalah menjadi pilihan utama kos-kosan di area kampus Sumatera Barat yang menyediakan hunian nyaman, aman, dan terjangkau untuk mahasiswa dan pekerja. Sedangkan misinya yaitu satu, menyediakan hunian yang nyaman dan fasilitas yang mendukung kebutuhan penghuni.
Yang kedua, melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas sesuai dengan kebutuhan penghuni untuk meningkatkan kualitas layanan. Layanan yang ditawarkan. Satu, pembayaran via transfer bank. Kos Adek menyediakan kemudahan bagi penghuni untuk melakukan pembayaran sewa melalui transfer bank. Hal ini memudahkan penghuni dalam proses pembayarannya, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. Penghuni cukup melakukan transfer ke rekening resmi Kos Adek sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan. Yang kedua, pemeliharaan fasilitas kos. Kos Adek berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam hal pemeliharaan fasilitas. Jika ada kerusakan atau kebutuhan perbaikan, penghuni dapat melaporkannya kepada pengelola, dan tim pemelihara akan segera menindaklanjuti untuk memastikan kenyamanan penghuni tetap terjaga. Yang ketiga, sistem pembayaran bulanan atau tahunan. Kos Adek menawarkan fasilitas dalam pemilihan pembayaran, baik secara bulanan maupun tahunan, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penghuni. Penghuni dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Yang keempat, layanan informasi dan reservasi online. Kos Adek hadir di berbagai platform digital dan media sosial untuk memudahkan calon penghuni dalam mencari informasi. Calon penghuni dapat melakukan reservasi dan bertanya seputar fasilitas melalui WhatsApp, media sosial, atau email. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi ketiga yang akan dibacakan oleh Fadli Ramadan. Kepada Fadli Ramadan dipersilahkan. Oh, baiklah, materi selanjutnya yaitu jangkauan pasar. Yang pertama itu adalah mahasiswa di sekitar kampus. Dengan lokasi yang dekat dengan kampus ternama di Sumatera Barat, Kos Adik sangat cocok untuk mahasiswa yang membutuhkan hunian sementara yang nyaman dan terjangkau. Fasilitas yang lengkap seperti kamar mandi dalam, ruang tamu, serta pilihan kamar dengan atau tanpa dapur memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa yang ingin tinggal dekat kampus untuk memudahkan akses ke tempat kuliah dan fasilitas kampus lainnya. Yang kedua itu keluarga muda atau pasangan baru. Kos Adik juga menyangkau segmen keluarga muda atau pasangan baru yang mencari tempat tinggal sementara sebelum memiliki rumah tetap. Dengan fasilitas kamar mandi dalam dan pilihan kamar yang nyaman, Kos Adik menawarkan tempat tinggal yang memadai bagi keluarga kecil yang ingin menetap di lingkungan yang dekat dengan berbagai fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan, warung makan, dan tempat ibadah. Yang ketiga yaitu kos adik juga cocok bagi pekerja atau profesional muda yang bekerja di sekitar area kampus atau wilayah sekitarnya. Dengan akses yang mudah dan fleksibilitas dalam pemilihan pembayaran bulanan atau tahunan. Kos adik menawarkan hunian yang nyaman dan praktis untuk pekerja yang membutuhkan tempat tinggal strategis dengan fasilitas dasar yang memadai. Ruang lingkup digitalisasi untuk usaha Kosadek. Yang pertama itu website resmi Kosadek. Kosadek memiliki web resmi yang berfungsi sebagai platform informasi utama mengenai fasilitas, layanan, harga, dan foto-foto unik kos. Melalui website ini, calon penghuni dapat melihat informasi lengkap mengenai kos tanpa harus datang langsung. Website ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kredibilitas dan memberikan kemudahan bagi calon penghuni dalam mencari tahu tentang kos. Yang kedua itu media sosial. Media sosialnya itu Instagram. Kos Adek aktif di media sosial khususnya Instagram, meskipun jumlah followernya saat ini masih sedikit. Media ini digunakan untuk promosi berbagai informasi terbaru serta menunjukkan fasilitas dan suasana di dalam kos. Melalui Instagram Kos Adek dapat menjangkau calon penghuni dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan pekerja muda yang aktif di platform media sosial. Selain itu, Instagram memungkinkan interaksi langsung dengan calon penghuni melalui pesan, komentar, atau informasi terbaru. Yang ketiga itu pemesanan dan reservasi online. Kosadik telah menerapkan sistem pemesanan online yang memudahkan calon penghuni untuk melakukan reservasi kamar dari jarak jauh. Dengan sistem ini, calon penghuni dapat memilih kamar yang diinginkan, melihat ketersediaan kamar, dan melakukan reservasi langsung tanpa harus datang ke lokasi. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih mudah dan efisien bagi calon penghuni.
terutama bagi mereka yang tinggal di luar kota. Selanjutnya itu pembayaran melalui transfer bank. Kosadik menyediakan layanan pembayaran melalui transfer transfer bank sehingga penghuni tidak perlu melakukan pembayaran secara tunai. Pembayaran secara transfer ini memudahkan proses administrasi dan memastikan penghuni dapat melakukan pembayaran dengan cepat dan aman. Dengan adanya opsi pembayaran digital ini, Kosadik memberikan fleksibilitas yang lebih baik, khususnya bagi penghuni yang memiliki kesibukan tinggi. Selanjutnya itu terdaftar di platform Mamikos. Kos Adik telah terdaftar di Mamikos, sebuah platform penyewaan kos yang dikenal luas di Indonesia. Melalui Mamikos, Adik dapat menjangkau calon penghuni lebih luas, termasuk mahasiswa dan pekerja yang mencari kos di sekitar kampus atau tempat kerja. Dengan terdaftar di Mamikos, Kos Adik mendapat keuntungan tambahan dari visibilitas yang lebih tinggi dan potensi peningkatan pemesanan melalui aplikasi yang sudah dikenal luas. Oh, baiklah. Oh, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi keempat yang akan dibacakan oleh Fauzil Hamdi. Kepada Fauzil Hamdi dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya tahapan kegiatan digitalisasi Kosade. Yang pertama, membuat akun Instagram sebagai media promosi awal. Tujuan Instagram dipilih sebagai langkah awal digitalisasi karena merupakan media sosial yang populer di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Segmen utama penghuni Kosade. Yang kedua, membuat website resmi sebagai sumber informasi lengkap. Tujuannya, website dirancang untuk menjadi pusat informasi yang lebih lengkap dan formal serta menyediakan tampilan yang profesional tentang Kosade. Yang ketiga, mendaftarkan Kosade di platform Mamikos. Tujuan Mamikos adalah platform pencarian kos yang populer di Indonesia dan mendaftarkan Kosade di Mamikos membantu meningkatkan visibilitas kos di kalangan calon penghuni yang lebih luas. Berikutnya, dampak digitalisasi terhadap usaha Kosade. Yang pertama, peningkatan visibilitas dan jangkauan pasar. Dengan adanya akun Instagram, website resmi, dan pendaftaran di platform Mamikos, Kosade menjadi lebih dikenal oleh calon penghuni di luar lingkungan sekitar. Kehadiran di media digital ini memungkinkan Kosade menjangkau segmen mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga baru yang mencari hunian dekat kampus dan area strategis. Yang berikutnya, kemudahan dalam proses eh, res- reservasi dan pembayaran. Digitalisasi memungkinkan calon penghuni untuk melakukan reservasi secara online, baik melalui website maupun platform Memikos. Hal ini mempermudah calon penghuni dalam mencari informasi kamar yang tersedia tanpa harus datang langsung ke lokasi. Berikutnya, efisiensi dalam pengelolaan dan administrasi. Dengan adanya sistem digital, pengelola kos adik menjadi lebih efisien. Data tentang reservasi, penghuni, dan pembayaran dapat disimpan dan diakses dengan lebih mudah. Hal ini memudahkan pengelola untuk mengatur ketersediaan kamar, pengelola pemesanan, dan memonitor pembayaran. Berikutnya, peningkatan citra dan profesionalitas. Kehadiran website resmi dan profil di platform media sosial serta Memikos memberikan citra profesional bagi kos adik. Calon, calon penghuni cenderung lebih percaya dan merasa aman ketika melihat kos yang terkelola dengan baik secara digital. Berikutnya, mempermudah komunikasi dan interaksi dengan calon penghuni. Melalui Instagram dan website, calon penghuni dapat langsung menghubungi pengelola kos adik untuk bertanya atau memesan kamar melalui sosial, memungkinkan pengelola untuk merespon dengan cepat setiap pertanyaan sehingga calon penghuni merasa dilayani dengan baik. Berikutnya, meningkatkan daya saing di pasar kos-kosan. Dengan memanfaatkan digitalisasi, kos adik memiliki keunggulan dibandingkan kos-kos lainnya yang belum menerapkan teknologi digital. Kehadiran di Mamikos dan media sosial memungkinkan Kosadek bersaing di pasar yang lebih luas dan menarik
lebih banyak calon penghuni potensial. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir yang akan dibacakan oleh Febrianti Putri. Kepada Febrianti Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis keberhasilan dan kelemahan digitalisasi pada usaha Kosade. Nah, di sini keberhasilannya itu terdapat dari 6 bagian. Yang pertama, peningkatan visibilitas dan jangkauan pasar. Kedua, kemudahan dalam proses reservasi dan pembayaran. Ketiga, efisiensi dalam pengelolaan dan administrasi. Keempat, peningkatan citra dan profesionalitas. Kelima, mempermudah komunikasi dan interaksi dengan calon penghuni. Yang keenam, meningkatkan daya saing di pasar kos-kosan. Kelemahannya ini ada 5. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur. Yang kedua, keterbatasan akses internet pada calon penghuni. Ketiga, biaya investasi awal dan pemeliharaan. Yang keempat, risiko keamanan dan privasi data. Dan 5, kompleksivitas dalam pengelolaan platform digital. Jadi kesimpulannya, digitalisasi pada usaha Kosade memberikan dampak positif yang signifikan terhadap visibilitas, efisiensi, serta daya saing di pasar kos-kosan. Dengan kehadiran di platform seperti Instagram, website, berhasil menjangkau penghuni di sekitar kampus Sumatera Barat. Proses reservasi online dan kemudahan pembayaran melalui transfer bank memudahkan calon penghuni dan membantu pengelola dalam mengelola administrasi. Hal ini menciptakan efisiensi pengelolaan yang lebih baik, meningkatkan citra profesional dan membangun kepercayaan calon penghuni. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti kebutuhan akan kamera keamanan dan pagar demi peningkatan keamanan penghuni. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ini adalah lampiran Instagram. Gambar pertama adalah gambar Instagram kos adek. Gambar kedua adalah kos adeknya dan gambar ketiga adalah website kos adek. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.